Oke, halo semuanya. Di video terpisah saya sudah menjelaskan mengenai aplikasi DNMS ini, baik itu fitur-fiturnya, prerequisite atau kebutuhan-kebutuhannya. Saya juga sudah sempat mendemokan aplikasi tersebut isinya apa saja. Nah, pada video ini khusus saya akan memberikan panduan kepada rekan-rekan sekalian bagaimana cara menginstal aplikasi ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan laptop dengan basis Windows. Nah, dengan asumsi saya bahwa sebagian besar dari rekan-rekan itu menggunakan sistem operasi Windows. Nah, sebelumnya kita pahami dulu prerequisite atau kebutuhan dari aplikasi ini apa. Nah, sebenarnya aplikasi ini bisa berjalan di Windows, Linux, maupun Mac. Nah, selanjutnya aplikasi ini karena dibangun dengan Node.js, tentu saja kita harus menginstal Node.js. Untuk versinya kita gunakan minimum yang versi 14. Nah, untuk database-nya teman-teman bisa pakai MySQL atau MariaDB, terserah. Nah, untuk konfigurasi perangkatnya, untuk server utamanya port API jangan lupa di enable. Saran saya teman-teman buatkan user dan password khusus untuk aplikasi ini dengan permission read saja. Selanjutnya untuk perangkat-perangkat lain misalkan access point itu fitur SNMP jangan lupa untuk di enable. Nah, untuk instalasi dari aplikasi ini mungkin tidak saya jelaskan di video ya, karena saya yakin tutorial di luar sana banyak, tapi mungkin saya akan sematkan beberapa rekomendasi artikel atau video yang berkaitan dengan instalasi persyaratan ini untuk sebagai panduan teman-teman menginstal aplikasi ini. Nah, aplikasi ini saya sudah publish di GitHub. Teman-teman bisa bisa download atau clone, atau kalaupun mau teman-teman ubah bisa teman-teman fork. Untuk untuk mendownloadnya saya sarankan teman-teman menggunakan Git ya, karena nanti jika ada update dari aplikasi ini teman-teman cukup gampang untuk mengikuti update-nya, tinggal ketik perintah git pull saja, nanti kodenya sudah terupdate ke yang terbaru. Mengingat aplikasi ini masih awal-awal rilis, jadi mungkin bug-nya masih banyak, sehingga nanti daripada teman-teman kerepotan mengikuti update-nya harus replace file satu-satu, saya sarankan teman-teman menggunakan Git supaya lebih mudah. Nah, untuk instalasinya langsung saja teman-teman silahkan masuk ke file explorer. Terserah teman-teman mau buatkan direktori khusus ataupun gimana. Kalau di sini saya menggunakan direktori pada partisi E, kemudian saya buatkan direktori namanya X ini. Untuk instalasinya teman-teman di address bar ini shortcutnya untuk supaya cara cepatnya teman-teman klik di sini, kemudian klik cmd supaya nanti otomatis masuk ke
partisi dan directory dari folder teman-teman. Jadi tidak usah repot-repot untuk cek directory dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya teman-teman masuk ke alamat GitHub yang sudah saya share ini. Di sini pada tombol quote teman-teman pilih. Di sini sebenarnya ada opsi untuk download zip. Tapi kalau teman-teman memilih opsi ini bisa sebenarnya. Cuma nanti kalau ada update agak kerepotan untuk mereplace dari file-filenya. Jadi saya sarankan untuk gunakan Git ini. Alamat ini teman-teman copy. Kemudian kita kembali ke command prompt. Kita masukkan perintah git clone. Kemudian kita paste dari yang kita copy di sini tadi. Kemudian kita enter. Nah, sudah selesai. Kemudian kita coba lihat hasilnya terlebih dahulu. Nah, di sini sebelumnya kan tidak kosong sama sekali kan. Di sini sudah ada folder baru namanya DNMS. Ini berisi aplikasi DNMS itu sendiri. Nah, di sini kita kembali ke command prompt, kita masuk ke folder dari aplikasi kita. Kita masukkan perintah cd DNMS, kemudian kita enter. Nah, setelah masuk ke directory aplikasi kita ini, kita install dependensi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi ini. Nah, untuk melakukan instalasinya teman-teman ketikkan perintah npm install. Nah, kita tunggu sejenak sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah selesai seperti ini, tidak ada error, walaupun di sini ada satu yang vulnerable, tapi bisa kita abaikan untuk langsung ke tahap selanjutnya. Setelah kita install dependensi tadi, kemudian kita konfigur dulu aplikasinya. Kita konfigurasi aplikasinya melalui file .env. Di sini saya sudah menyertakan file bernama example.env. Teman-teman bisa contoh isinya seperti apa. Nah, untuk mengeditnya, kalau di Windows, karena kita harus masukkan nama filenya, misalkan kalau kita coba langsung rename seperti ini, dia nggak akan bisa karena harus masukkan nama filenya. Jadi alternatifnya, file example.env ini teman-teman buka menggunakan editor, bisa itu Sublime Text, Notepad++, atau yang lain. Di sini saya menggunakan Notepad++. Nah,
Di sini sekalian saja kita masukkan konfigurasi dari aplikasinya. Di sini teman-teman bisa masukkan nama aplikasinya, environment-nya apa, mau production atau development, portnya berapa. Nah, selanjutnya teman-teman juga perlu masukkan database-nya, database hostnya di mana. Kalau kasus saya ini di sini di localhost, usernya apa, kemudian passwordnya apa. Kalau saya passwordnya root, username-nya juga root, database name-nya saya pakai DNMS, database dialeknya teman-teman bisa masukkan PySQL atau MariaDB. Kemudian session secret-nya ini teman-teman juga harus isi menggunakan random string saja, misalkan seperti ini saja sudah cukup, asalkan jangan kosong, harus terisi. Kemudian mapbox tokennya ini berfungsi untuk menampilkan peta map, jadi teman-teman harus daftar di mapbox supaya dapat token. Begitu pula dengan Telegram tokennya, teman-teman harus buat bot dulu untuk mendapatkan tokennya. Setelah itu teman-teman masukkan di sini. Kemudian teman-teman juga perlu masukkan chat ID Telegramnya untuk mengisi dari tadi notifikasi tadi. Selanjutnya, jika sudah diedit, teman-teman bisa save as. Teman-teman pilih save as type. Di sini teman-teman pilih yang all types. Kemudian file name-nya teman-teman ganti menjadi .env. Kemudian save. Nah, di sini kita sudah punya file.env. Langkah selanjutnya, teman-teman perlu import database-nya. Saya sudah menyertakan database-nya di sini bernama dnms.sql. Jadi teman-teman harus import ke DBMS-nya teman-teman. Teman-teman bisa pakai alat bantu apapun. Untuk importnya bisa pakai phpMyAdmin, bisa pakai SQL York, bisa pakai Navigate, bisa pakai HeidiSQL. Di saya sendiri menggunakan HeidiSQL. Jadi kita buka programnya dahulu. Saya sudah konfigurasi hostnya apa. Teman-teman masukkan di sini host name-nya apa atau IP-nya berapa, usernya apa, passwordnya apa, kemudian teman-teman klik open. Nah, di sini saya sudah buat database DNMS sebelumnya, namun untuk mencontohkan kita hapus saja. Nah, jadi di sini bisa dikatakan ini kondisi awalnya. Jadi untuk mengimport database-nya, pertama teman-teman harus membuat database dulu. Kalau di HeidiSQL ini caranya kita bisa pilih file, klik kanan di sini, create new, kemudian database. Teman-teman masukkan database name-nya apa. Di sini saya pakai DNMS. Nah, di sini database-nya sudah tercipta. Tinggal kita import struktur dan data dari database-nya. Teman-teman bisa pilih file, load SQL file. Teman-teman pilih DNMS SQL atau file yang saya sertakan sebagai contoh database-nya yang mana. Di kasus saya ini saya letakkan di
partisi E, folder X, dnms, file dnms.sql. Kita open. Kalau ada alert seperti ini, kita klik yes. Kemudian kita run. Nah, kita cek apakah datanya sudah masuk. Di sini ada sudah masuk, ada beberapa tabel. Nah, tabel defaultnya. Jadi untuk proses import tabelnya sudah selesai. Kita kembali ke command prompt-nya di sini. Untuk menjalankan aplikasinya, tinggal kita ketik perintah node app.js. Nah, kalau ada alert seperti ini, teman-teman allow saja. Nah, sudah ada keterangan bahwa server is running. Kita coba buka di browser menggunakan defaultnya localhost .2 portnya defaultnya 3000. Nah, di sini sudah terbuka. Untuk username defaultnya admin, password defaultnya 18 kali. Nah, pada pertama kali membuka aplikasi, teman-teman perlu memasukkan server yang digunakan untuk yang Anda akan dimonitor ya. Di sini teman-teman masukkan server name-nya apa. Misalkan saya masukkan seperti ini saja sebagai contoh. Kemudian connect to ini teman-teman isi IP dari servernya. Untuk kolom komen, teman-teman bisa kosongi atau bisa isi dengan catatan tertentu untuk membantu teman-teman mengenali ini server yang mana gitu. IP portnya dengan teman-teman isi. Karena punya saya masih default, jadi saya biarkan seperti ini 8728. Untuk username, teman-teman bisa buatkan username khusus untuk aplikasi ini dengan permission word saja ya. Untuk kasus saya, username-nya sudah saya buatkan seperti ini. Nah, kemudian passwordnya juga teman-teman masukkan. Kalau sudah terisi, bisa kita klik continue untuk melanjutkan ke aplikasi. Nah, di sini sudah langsung berjalan aplikasinya, CPU load-nya, RAM usage-nya, di sini semuanya sudah terbaca. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman masukkan daftar device yang teman-teman kelola. Nah, jadi nanti teman-teman bisa tahu device yang online, yang offline, yang mana. Di sini kan karena kita belum masukkan device sama sekali, di sini terbaca null device. Nah, supaya teman-teman juga bisa melakukan monitor dan lain sebagainya. Oke. Mungkin cukup sekian panduan instalasi dari aplikasi ini. Semoga membantu teman-teman dalam menjalankan aplikasi ini. Oke, terima kasih.
Oke. Jadi untuk instalasinya ya pada level yang paling basic itu seperti itu hingga aplikasi sudah bisa berjalan. Teman-teman kalau mau melakukan pengembangan lagi boleh, silahkan. Misalkan mau diinstal di server VPS atau mau diinstal di STB Android, silahkan. Kalau untuk saya sendiri, aplikasi saya install di server VPS. Sudah saya terapkan juga reverse proxy dengan menggunakan Nginx. Sudah saya install domain dan SSL. Jadi bisa diakses di mana saja asalkan saya memiliki koneksi internet. Mungkin sekian. Apabila ada yang ditanyakan atau teman-teman memiliki kendala, silahkan bisa menghubungi saya, bisa baik itu lewat komentar maupun langsung japri. Oke, terima kasih.